Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riki Wahyu Kurniawan, mahasiswa S2 Teknik Sipil ITS. Pada kesempatan ini akan mereview sebuah paper yang berjudul Strategi Formulation Capabilities of Construction Professional yang ditulis oleh Sameda Mahatkar dari University of Loughborough, Leicester, United Kingdom pada tahun 2008. Dengan dosen yaitu adalah Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Topik pembahasan pada presentasi ini dimulai dari pendahuluan, selanjutnya yaitu adalah kemampuan manajerial, dilanjutkan dengan metode perumusan strategi, kemudian metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan ditutup dengan referensi. Masuk dalam introduction. Karir setiap profesional konstruksi biasanya dimulai dari peran teknis dan meningkat menjadi manajerial. Praktek manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan internal dan lingkungan luar. Karena yang kita tahu, semakin kuat perusahaan, itu bukan yang mempunyai modal yang besar dan sebagainya. Namun perusahaan yang kuat adalah perusahaan yang mampu untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan teknologi, perkembangan zaman, dan sebagainya. Nah, permasalahannya yaitu adalah perumusan strategi melibatkan kepentingan yang kompleks, tidak pasti, dan seringkali ambigu, yang mana profesional manajer diharuskan mampu menunjukkan fleksibilitas untuk mengambil keputusan yang tepat. Tujuan penelitian ini yaitu adalah bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan perumusan strategi bagi manajer profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan manajerial. Ansoff dan McDonald pada tahun 1990 itu mengusulkan bahwa kemampuan manajerial dapat dinilai berdasarkan dua faktor. Yang pertama yaitu adalah ketanggapan perusahaan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Ketanggapan ini dapat digambarkan dengan tiga indikator, yaitu iklim, kompetensi, dan kapasitas. Yang poin kedua yaitu adalah penilaian aspek suatu manajerial tertentu yang akan memberikan profil kemampuan yang dihasilkan. Selanjutnya, kemampuan manajerial dapat dievaluasi sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah mental. Mental ini berhubungan dengan nilai-nilai seseorang, harapan, tujuan pribadi, kemampuan untuk mengambil resiko, berani menghadapi resiko, bagaimana profil resiko tersebut, dan perspektif dari manajer tersebut. Yang kedua yaitu adalah kekuasaan. Kekuasaan ini berarti posisi dalam organisasi, yaitu adalah ambisi apa dari para manajer tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kompetensi. Kompetensi ini yaitu berisi pengetahuan tentang lingkungan, fungsi organisasi, bakat manajer, kepribadian, kemampuan memecahkan masalah, dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya yaitu nomor 4 yaitu kapasitas. Kapasitas ini berhubungan dengan kapasitas kerja pribadi, kebiasaan kerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah iklim dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu adalah metode perumusan strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah bottom up, sesuai dengan namanya, yaitu dari bawah ke atas. Nah, perumusan strategi ini melibatkan kalangan sampai tingkat teknis operasional, sehingga perumusan strategi menjadi suatu terintegrasi, satu kesatuan. Namun, strategi ini, organisasi ini memiliki kombinasi yang dihasilkan tidak memiliki arah keseluruhan dan strategi bisnis. Selanjutnya yaitu adalah top down. Nah, top down ini perumusan strategi eksklusif untuk manajemen senior atau direktur. Dengan demikian, strategi keseluruhan dipengaruhi oleh prinsip atau orang terbatas. Namun kekurangannya yaitu adalah kurangnya keterlibatan staf operasional dalam proses perumusan strategi, dapat menghambat kinerja mereka di tingkat operasional. Yang nomor 3 yaitu adalah interaktif, pertukaran ide antara tingkat manajemen. Dengan demikian, banyak peluang diciptakan untuk memastikan bahwa semua tingkatan terlibat dalam strategi dan juga memungkinkan lebih banyak kreativitas dan ide-ide inovatif. Yang keempat yaitu adalah semi otomatis. Sebagian besar manajer akan terlibat di tingkat bisnis dan strategi organisasi.
terutama akan berurusan dengan pengembangan dengan visi perusahaan. Nah, metode penelitian ini digunakan yaitu adalah teknik wawancara, karena menyediakan sumber data yang kompleks dan komprehensif, dan juga dapat menafsirkan situasi dan apa yang mereka lakukan perspektif tentang isu-isu tertentu yang kemungkinan tidak dapat dilakukan, diakses jika menggunakan teknik lain seperti observasi ataupun kuesioner. Nah, fokus penelitian ini ada 5, yaitu adalah latar belakang profesional, dari keluarga seperti apa, dari latar belakangnya seperti apa, selanjutnya pendidikan dan pengalaman kerja, profil pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan kemampuan manajerial. Responden kita dari penelitian ini yaitu adalah 6 profesional senior dan 1 profesional junior. Kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapat pembahasan seperti berikut. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, individu memiliki latar belakang yang berbeda, sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, penggerak-penggerak tersebut diidentifikasi sebagai berikut. Misalnya, seseorang dapat terinspirasi oleh sosok yang berpengaruh di dalam keluarga atau lingkungannya. Misalnya, si anak tersebut terinspirasi dari ayahnya, maka biasanya anak tersebut akan mengikuti jejak seperti kedua orang tuanya, atau mengikuti jejak seperti orang yang diidolakan. Atau itu juga sebaliknya, jika membenci kepada seseorang ataupun sebuah oknum atau sebagainya, itu juga akan dihindari dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu adalah antusiasme dan kebanggaan terhadap suatu bangunan atau konstruksi juga dapat memberikan sebuah aspirasi. Jadi misalnya seorang anak-anak yang menginspirasi sebuah jembatan, maka suatu saat saya pengen membuat jembatan yang lebih bagus dari ini. Nah, itu juga bisa menimbulkan latar belakang yang antusiasme yang berbeda juga terhadap suatu bangunan tersebut. Nah, yang nomor 3 yaitu adalah masa kecil yang sulit dan keras juga dapat mendorong seseorang untuk mencapai hal yang lebih baik masa depan. Karena ada sebuah pepatah juga yang bilang bahwa pelaut hebat tidak diciptakan di laut yang tenang, tapi di laut yang penuh badai. Seperti itu. Yang nomor 4 yaitu adalah keinginan dan cita-cita untuk menangani lebih baik dari sekedar aspek teknis ke dalam peran manajerial. Itu adalah pembahasan dari latar belakang dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya kita menginjak di pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seorang profesional memberikan dasar kemampuan yang baik di bidang teknis sebelum beralih ke peran manajerial. Dengan demikian, seseorang harus memiliki pengetahuan teoritis yang diperlukan dalam bidangnya yang memungkinkannya untuk memahami masalah dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bisnis saat seorang maju ke peran manajerialnya. Nomor 3 yaitu adalah profil pekerjaan. Peran profesional manajemen mempengaruhi kebijakan seluruh organisasi, baik dalam mengelola sumber daya. Manajer juga diharuskan untuk terampil dalam memilih dan mengidentifikasi pasar masa depan mana untuk menginvestasikan sumber daya organisasi untuk pertumbuhan. Nomor 4 yaitu adalah pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan yaitu untuk mengikuti kegiatan yang bersifat khusus pelatihan pengembangan leadership. Nah, posisi manajemen profesional tidak perlu berurusan dengan terlalu banyak masalah teknis, namun sudah beralih ke arah kursus manajerial. Dan yang terakhir yaitu adalah kemampuan manajerial. Para profesional didorong dan difokuskan terus bekerja pada pengembangan pribadi mereka, serta memiliki pandangan dan kreativitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat yang lebih tinggi dalam perusahaan. Dari hasil pembahasan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu adalah sebagai seorang profesional, keterampilan yang diperlukan dan memperoleh pengetahuan yang berharga adalah melalui pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Pendidikan merupakan aspek penting untuk pengembangan profesional. Nah, pengalaman memberikan kesempatan belajar yang baik bagi profesional untuk menimba ilmu, interaksi dengan orang lain, dengan kecerdasan yang lebih baik, juga berkontribusi pada pengetahuan dan perkembangan seseorang.
organisasi konstruksi harus menumbuhkan budaya dan lingkungan yang berguna untuk mendorong profesional ataupun manajer untuk mengembangkan kemampuan di awal karir mereka, serta dapat memfasilitasi pengembangan profesional sehingga mampu dalam pembuatan strategi yang kompleks. Saran dari penelitian ini untuk selanjutnya yaitu adalah penelitian ini berfokus mempelajari kemampuan perumusan strategi bagi profesional dengan topik kunci yaitu pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Disarankan bahwa penelitian ini dapat dikembangkan dari faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada kemampuan manajerial. Berikut adalah referensi dari paper yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.